malam teman-teman. Mudah-mudahan suaranya sudah terdengar jelas ya. Bismillah. Ya teman-teman, welcome yang baru datang. Welcome ya, yang baru datang ya teman-teman ya. Ya teman-teman yang baru datang, selamat datang ya. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Mudah-mudahan terdengar dengan baik ya suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak Joko, Bu Titi ya. Wah, ini rupanya mic-nya jauh ya. Iya ya, ini mic-nya saya ini lagi. Nah, siap. Ya, welcome teman-teman ya. Selamat datang. Ya. Saya siap-siapin dulu ya beberapa sebentar ya. Ya, mungkin teman-teman yang baru datang, selamat datang ya, welcome. Yang baru masuk ke sini, ke live ini, insya Allah kita sebentar lagi akan belajar ya. Ya, mohon maaf ya, tadi saya agak telat masuknya karena ternyata ketika saya mau masuk ada yang harus di update dulu. Jadi ada yang harus ditunggu ya, by system. Ya, welcome semuanya. Ya, buat teman-teman yang baru datang boleh bantu tap-tap layar ya. Jadi layar handphonenya di tik. Welcome Joanna Satset BGT ya. Ya, baik, kita mulai saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana nih kabarnya teman-teman yang ada di sini semua? Sehat kah? Masih semangat berpuasa? Alhamdulillah sehat kata Pak Joko ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan buat teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan diberi kemudahan ya. Dan kita semua diberi kemudahan juga oleh Allah untuk kita beribadah dan beramal soleh ya, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, hari ini kita akan belajar kembali ya, setiap hari. Welcome Eyang. Setiap hari kita akan belajar ya. Jam 6 pagi kita akan belajar tentang tata bahasa di bahasa Arab ya. Kenapa sih kita harus belajar tata bahasa ini? Karena akan membantu kita dalam pemahaman Al-Quran
ya. Insya Allah akan membuat kita juga lebih semangat belajar, ya. Memang ketika kita belajar ilmu syar'i itu kita belajar membaca Al-Quran ya, tajwid, terus kita belajar tentang fikih atau bahasa Arab ini, ya. Ini juga termasuk belajar ilmu syar'i. Nah, keutamaannya itu sangat banyak sehingga ya godaannya juga pasti besar gitu ya. Nah, cuma tinggal kita yang harus bersemangat ya. Welcome LD ya. Bersemangat untuk tetap belajar ya. Pasti yang namanya rintangannya itu banyak sekali ya. Nah, hari ini kita masuk materi ke-9 ya. Buat teman-teman yang baru aja masuk, jangan khawatir ya, karena di tempat saya ini ada playlistnya, ada VT-VT-nya, materi 1, 2, sampai kemarin kalau nggak salah sudah saya posting 22. Itu bisa disimak dan sebaiknya kalau mau menyimak dari materi 1 ya, karena kalau misalnya langsung ke materi 9 gitu ya, khawatirnya buat teman-teman yang baru belajar itu bisa terkaget-kaget ya. Jadi dimulai dari yang pertama. Nah, untuk live selama Ramadan ini kan saya live setiap hari. Nah, itu welcome Syera, Shan. Nah, itu ada di ID saya yang ada tulisannya Dinsmine di YT ya. Nah, di YT itu ada 2 playlist. Yang pertama VT, sama kayak di sini ada VT, itu playlistnya Ramadan series. Dan kalau rekaman yang di sini itu ada di YT yang ID-nya Dinsmine. Itu playlistnya rekaman live Ramadan. Itu juga dari yang pertama. Ya, nggak apa-apa yang. Nah, jadi waktu hari pertama dan kedua saya live di 2 platform. Ya. Cuma setelah saya amati kelihatannya lebih efektif saya live di sini, kemudian rekamannya saya taruh di sana. Gitu ya. Karena kalau dua-duanya saya jadi kurang fokus karena kan saya harus monitor beberapa platform seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi ke-9 ya, tentang jamak taksir. Buat teman-teman yang mungkin baru aja belajar ya, jangan berkecil hati. Di sini juga ada, kalau saya bilang orang tua saya ya, karena kalau saya bilang teman-teman saya usianya jauh di atas saya ya. Di sini ada Pak Joko yang usianya 70 dan Bunda Razia yang usianya menjelang 73 tahun ya. Nah, itu juga baru belajar sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sama saya ya. Dan benar-benar dari nol, belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru berusia 30, 40 bahkan 50 ya, boleh ditiru semangat seperti Pak Joko atau Bunda Razia yang sudah usianya sudah sangat senior, itu tetap semangat. Dan mereka ketika belajar sama saya itu bukan offline, tetapi online. Ya, tapi online. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang aduh aku gak bisa nih kalau belajar online gitu ya. Tetapi yang ada di sini memang belajarnya sama saya online. Nah, balik lagi, sekali lagi kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum paham, rekamannya ada di Dinsmine ya, di YT. Nah, insya Allah saya setiap harinya ini akan live setiap jam 6 pagi di sini ya. Kemudian rekamannya seperti tadi ada di Dinsmine di YT. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa gini, saya sekolahnya itu bukan sekolah Islam ya. Saya baru ini nih mau belajar
apakah saya paham? Gini ya, saya sekolah itu juga dari SD sampai SMA itu sekolahnya sekolah negeri. Kuliahnya itu di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, gitu ya. Nah, saya juga baru belajar bahasa Arab itu di usia 42 dan menjelang 43 tahun. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar hari ini gitu ya, jangan pernah berkecil hati. Izin saya mau pasang mau play profil 30 detik ya. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, merpati putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya. Nah, tadi teman-teman sudah simak ya bahwa saya sendiri juga baru belajar ya, baru belajar ketika usia saya di 42 menjelang 43 tahun. Saat ini usia saya tahun lalu 51 tahun. Jadi sekarang 2025 berarti saya 51 plus. Nah, sedikit mengulang ya, tadi kan kita mau belajar tentang jamak taksir ya. Jadi di dalam semua bahasa ya, di dalam semua bahasa kata itu terbagi-bagi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata itu terbagi, ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sambung. Ya. Kata benda itu buku, rumah, ya, pulpen, itu kata benda. Kata kerja, pergi, masuk gitu ya, itu kata kerja. Kata sambung itu atau kata depan misalnya di, ke, yang, ya sama ya bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kata benda itu kalau dalam bahasa Inggrisnya noun. Kalau buku tadi bahasa Inggrisnya the book ya. Kalau pulpen, pen kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kata kerja itu verbs. Kalau dalam bahasa Indonesia pergi, berarti dalam bahasa Inggrisnya go. Ya. Kemudian huruf kalau di dalam bahasa Indonesia di gitu ya. Atau kata sambung ya. Kalau di dalam bahasa Inggris bisa in, at, on ya, tergantung penggunaannya ya, dan banyak lagi. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab juga sama ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata benda, dalam bahasa Inggris ada verbs. Dalam bahasa Arab itu kalau kata benda itu tadi kata benda dalam bahasa Inggris itu noun, dalam bahasa Arab itu isim ya. Nah, ini materi pelajaran pertama ya. Jadi ada dalam bahasa Indonesia kata benda, dalam bahasa Inggris noun, kok noun sih kalau noun bahasa Sunda, noun, dan dalam bahasa Arab itu isim ya. Jadi isim simpelnya adalah kata benda. Nah, dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan ke-14 atau 15 ya, itu kita akan membahas tentang isim semua. Nah, isim ini simpelnya tadi kata benda. Ada jenisnya. Jenisnya itu ada dua. Ada yang laki-laki atau muzakkar, ada yang perempuan. Terus kita ngebedainnya kayak gimana antara yang laki-laki sama yang perempuan? Mana bahasa Arab gitu kan, kita bacanya juga masih sulit gitu ya. Nah, ada cirinya. Cirinya kalau laki-laki dia tidak pakai tak marbuto. Tak marbuto itu adalah yang bulat kayak gitu. Terus ada 2 titik
atau 2 mata ya. Nah itu kalau dia tidak ada seperti itu kemungkinan besar mudzakkar. Ya, kenapa kemungkinan besar? Nanti akan ada penjelasannya. Nah kalau mu'annas berarti dia pakai ta marbuto, itu cirinya. Ya, itu cirinya. Ya, sesimpel itu, insya Allah ya, sesimpel itu. Jadi kita di sini kalau mau belajar itu jangan dibuat sulit dulu. Jadi belajar itu harus happy, karena sesuatu yang happy itu kita ngerjainnya tuh juga dengan bahagia, dengan senang hati, dengan semangat ya. Kalau udah susah mau bergerak aja juga udah mager ya. Nah sekarang kita lihat contohnya ya. Muslimun. Kira-kira ada tak marbuto atau enggak? Welcome yang baru datang. Kira-kira ada tak marbuto sama atau enggak? Coba dilihat-lihat. Depannya huruf mim, sin, lam, mim. Boleh diketik ada atau enggak gitu. Boleh diketik-ketik silahkan. Enggak usah malu-malu di sini. Tidak ada. Betul ya. Di sini enggak ada. Kalau tidak ada berarti masuknya laki-laki atau perempuan. Diingat-ingat tadi. Cirinya perempuan. Kalau tidak ada tak marbuto perempuan. Oke, ada yang lain? Laki-laki. Oke, yang bilang laki-laki. Kira-kira laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Baik. Jadi kalau tidak ada tak marbuto, ya itu cirinya laki-laki. Berarti kalau muslimun itu berarti untuk laki-laki. Ya, seorang laki-laki, betul ya. Jadi ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya berarti ada tak marbuto, yaitu muslimatun. Ya, ini untuk perempuannya. Tetapi nanti teman-teman ketika melihat di Al-Quran atau di hadis, kalau cuma ada kata muslimun berarti itu general. Ya, bukan hanya untuk laki-laki aja yang muslim, tetapi yang perempuan itu juga masuk. Tetapi ketika ada tulisannya muslimah, mukminah, pokoknya khusus untuk perempuan, berarti itu khusus untuk perempuan. Ya, jadi kalau yang muslimun, mukminun, segala macam itu untuk yang kelihatannya laki-laki itu bisa untuk perempuan. Tetapi kalau yang sudah perempuan itu only perempuan. Sama kayak di komuter lain ya, gerbong perempuan khusus perempuan ya, nggak boleh bercampur ya. Gerbong depan sama gerbong belakang ya. Nah, kalau memang khusus laki-laki seperti apa? Akan ada kata-katanya yang memang dia laki-laki. Contohnya rojulun. Hai Mr. Revi, ini Mr. Revi teman SMA saya ya. Nah ini tadi ya cirinya kalau dia ada tak marbuto berarti dia muannas cirinya. Kalau tidak ada berarti muzakkar. Sekarang ada satu kata lagi ya. Kalau yang kemarin-kemarin udah nyimak insya Allah udah bisa jawab ya. Tapi yang belum nyimak gak apa-apa kalau mau nebak ya. Nah sekarang welcome Cang Roy. Ada hamzah. Hamzah hanya kecil. Belakangnya tak marbuto. Kira-kira ini laki-laki atau perempuan? Coba-coba tapping-tapping aja. Kalau salah nggak di push up. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena ada tak marbuto. Oke, ada jawaban yang lain? Kata Mbak Isti sama Eyang perempuan. Ada jawaban lagi? Hamzah? Ini hamzah huruf atau hamzah nama orang? Kalau hamzah nama orang, punya nggak kenalan namanya Hamzah itu perempuan apa laki-laki kenalannya?
Boleh ditulis-tulis. Atau sudah terjadi kebingungan? Baik, kata Mbak Isti laki-laki ya. Jadi begini, ya kata yang cowok. Oke. Jadi ketika kita melihat sebuah kata ya, kalau dia cirinya perempuan tapi maknanya laki-laki, yang dimenangkan atau yang dipilih adalah maknanya. Ya, Hamzah ini adalah nama laki-laki, berarti dia laki-laki. Sama seperti kayak gini. Perempuan pakai rok, laki-laki pakai gamis. Tetapi perempuan yang pakai laki-laki pakai celana deh ya. Laki-laki pakai celana panjang, perempuan pakai rok. Nah, sekarang ada perempuan yang pakai celana panjang, kan tetap perempuan kan? Ya. Jadi bisa dilihat bahwa lebih kepada maknanya. Nah, kalau H kecil seperti ini adalah nama laki-laki. Nah, kalau H kecilnya diubah menjadi H besar yang bulat, itu baru huruf Hamzah. Nah, kalau huruf Hamzah masuknya perempuan. Semua huruf ya, dari alif, ba, ta sampai ya itu masuknya perempuan. Ya. Nah, kalau Hamzah masuknya dia laki-laki. Dan untuk laki-laki ini yang ada tak marbuto itu cuma nama aja. Jadi kata-kata lain itu cenderung memang sesuai tadi polanya, sesuai dengan cirinya. Bahwa kalau ada tak marbuto itu perempuan, ya. Kecuali nama cuma itu aja. Ya, untuk laki-laki. Nah, yang perempuan ini sebenarnya kategorinya banyak. Ya, kalau laki-laki tadi kan tidak ada tak marbuto, kecuali kalau ada nama yang ada tak marbuto. Nama laki-laki yang ada tak marbuto itu ada Hamzah, ada Usamah, ada Maisaroh. Tergantung penempatan kata ya. Enggak, ini jenis kata yang jenis ada laki-laki perempuan. Nah, Maisaroh di Indonesia itu perempuan, di Malaysia juga perempuan, tetapi di Arab Maisaroh adalah nama laki-laki. Tapi jangan kita ngelihat teman kita yang namanya Maisaroh terus kita bilang, wow lah harusnya nama laki-laki di Arab, kita nggak usah ya. Karena memang berbeda ya, kayak mungkin di sini ada nama A gitu ya, di daerah lain artinya berbeda ya, karena memang ini bahasa ya. Nah, ini tentang nama ya. Nah, kemudian kategori perempuan ternyata tidak hanya tadi bercirikan tak marbuto. Ya, ada beberapa. Yang pertama ada tak marbuto ya, tadi ada tak marbuto. Yang kedua itu ada nama perempuan. Banyak nama perempuan yang tidak pakai tak marbuto. Contohnya ibunya Nabi Isa, ada tak marbutonya enggak tuh? Maryam, enggak ada kan? Mim, ro, ya, mim, enggak ada tak marbuto. Zainab juga enggak ada. Hindun juga tidak ada. Jadi ketika maknanya perempuan walaupun tidak ada tak marbuto berarti masuk perempuan. Nama kota Madinah, Mekah itu ada tak marbuto ya. Jakarta ya, Bandung, Bogor ya. Nah, itu perempuan masuknya. Nama negara ya, Indonesia, Malaysia ya. Nah, itu semuanya perempuan. Ya. Kenapa kita mesti tahu kayak gini sih? Karena nanti begitu kita lihat di Al-Qur'an atau hadis ya, itu nanti akan ada pola dalam tata kalimat yang dia masuknya perempuan. Kalau kita nggak paham kita bingung ya, kok ada nama kota masuknya perempuan ya? Kok ada benda sungai kok masuknya perempuan ya? Kok batu, gunung-gunung, batu-batu, gunung-gunung kok masuknya perempuan ya? Gitu. Nah,
Kalau kita tidak belajar ini nanti kita bingung. Ya, bingung ketika mau menerjemahkan. Ngapain belajar terjemahin, lihat aja artinya, udah ada Al-Quran arti perkata juga gitu. Beda ya. Di sini ada yang belajar sama saya, Bunda Razia dengan Pak Joko. Belajar itu awalnya sama saya belajar kayak gini tata bahasa, terus kemudian belajar sama saya menerjemahkan Al-Quran. Itu berbeda ketika kita membaca terjemahan sendiri tanpa kita memahami dari pola tata bahasanya. Ya. Insya Allah ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran ataupun kita sendiri yang membaca itu lebih bergetar. Ya, karena kita paham artinya. Ya. Nah, kemudian ada kata yang bermakna perempuan. Bermakna perempuan itu ya bisa umun, artinya ibu. Kan kalau bapak abun, ya. Kalau bapak abun, kalau ibu abatun dong. Enggak gitu konsepnya ya. Jadi bapak abun, ya kalau ibu umun. Ya, bermakna perempuan, nisaun itu perempuan-perempuan ya, enggak ada tamar butoknya. Terus ada ember, ember itu dalwun, dal, lam, waw, itu enggak ada tamar butok, itu perempuan. Ya, cermin perempuan, sumur perempuan, panci, penggorengan semua perempuan tuh. Ya. Nah, kemudian ada juga benda atau anggota tubuh yang berpasangan. Maksudnya apa? Tangan ada kiri kanan, itu masuk perempuan. Makanya di surat Al-Ahzab tabat yada. Nah, tabat itu masuknya kata kerja masuk perempuan ya. Nanti kita insya Allah akan belajar di materi ke 18-19 ya. Itu fiti-fitinya udah ada fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Akan ada laki-laki dan perempuannya. Welcome Emil. Ya, dari short video ya, betul. Nah, tangan berpasangan, kaki berpasangan, telinga, mata, nah itu masuknya perempuan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti begitu pas membaca Al-Quran melihat kok ini perempuan ya gitu ya, karena memang masuknya kategorinya perempuan. Sebenarnya kategorinya masih banyak lagi, tetapi simpelnya ini ya, karena kalau yang lain-lain tuh ada pola-polanya, pola-pola huruf dan harokatnya. Harokat itu tanda baca yang di atas atau yang di bawah ya. Nah, itu sekilas materi dari materi 1 sampai materi ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kita insya Allah akan belajar jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Sebelum kita mengupas jamak taksir, tadi kan secara jenis ya, kata benda atau isim itu terbagi laki-laki dan perempuan. Nah, secara jumlah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada 1 dan banyak gitu ya, atau 2, 3 langsung gitu ya, tidak ada kategorinya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kan ada single 1, ada plural itu jumlahnya 2, 3, 4, 5 itu udah masuk plural. Kalau di dalam bahasa Arab tunggal itu mufrad. Susah ngafalin mufrad, ya udah hafalin aja tunggal. Ya, kecuali memang kalau misalnya kita mau belajar bahasa Arab, terus kita memang nanti akan menulis dan akan berbicara, ya silahkan ya, harus dihafalkan istilah-istilah ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman di sini untuk membaca Al-Quran dan menerjemahkan ya, itu istilah-istilah ini lebih kepada sekedar tahu, tapi yang penting kita nanti prakteknya ketika kita membaca Al-Quran dan memahami untuk menerjemahkan ya. Menerjemahkan untuk memahami. Mufrad itu jumlahnya 1. Kemudian ada yang jumlahnya 2. Bisa mutsanna, bisa tasniyah, sama aja. Ini jumlahnya 2, ganda. Ya, ganda ini bisa 2 laki-laki, bisa 2 perempuan, bisa berpasangan, itu juga bisa. Yang penting jumlahnya 2. Jumlahnya 2 apakah hanya orang? Enggak. Ya, kayak mufrad tadi tunggal, 1 buku bisa, 2 buku bisa ya.
Nah ada jamak. Nah jamak. Nah hai Rani. Nah jamak ini jumlahnya itu 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya 3. 4. Ya jadi minimal 3 jamak itu. Jadi kalau mufrad itu tunggal. 1 hiji. Yang kedua thank you Rani. Mutsanna jumlahnya ganda. Yang ketiga jamak itu minimal 3. Ya. Kalau jumlahnya 10 masukin jamak. Nah mufrad itu seperti apa? Kayak tadi ya, muslimun, seorang muslim. Ya, mau pakai al bisa. Ya, mau pakai al bisa, al muslimu. Nah diingat ya, kalau muslimun, kalau udah tanwin berarti dia tidak pakai al. Kalau sudah pakai al tidak pakai tanwin. Lihat ya, muslimun sama al muslimu. Seperti itu ya. Kenapa? Insya Allah di materi ke-10 ya. Ini kan 9 ya. Insya Allah kita akan jelaskan kenapa dia pakai al sama tidak pakai al. Secara arti sama, secara makna berbeda. Ya. Nah, untuk tadi laki-laki, kalau perempuannya muslimah itu berarti satu orang muslimah. Ya, baik dia beral sama yang tidak beral. Ya, kalau pakai al berarti tidak pakai tanwin ya. Nah, ini yang perempuannya. Itu mufrad. Nah, kalau yang jumlahnya 2. Kita contoh deh, 1 buah buku berarti kitabun ya. Sekarang 2 buah buku, gimana cara buatnya? Ya. Nah, kalau untuk jumlahnya 2 itu ditambah akhirannya ani atau aini. Ya. Di Al-Qur'an ada tuh ya. 2 orang ya, 2 malaikat ya. Itu ada tuh 2 ya, ada ani, ada aini. Nanti tinggal dilihat ya. Ya. Itu nanti kalau ada ani atau aini berarti jumlahnya 2. Nah, contohnya muslimun. Ketika ini kan muslimun tuh 1. Ketika mau jadi 2, huruf terakhir yang mim itu kan harokatnya unnya diilangin, mimnya jangan dihilangin, unnya aja. Kemudian diganti jadi a, kemudian ditambah alif, kemudian ditambah ni. Jadinya ini pelajaran bahasa atau matematika ya, dua-duanya bisa ya, muslimani ya, dari muslimun ke muslimani. Teman-teman yang baru nyimak terus merasa kecepatan ya, insya Allah nanti ada rekamannya di platform sebelah ya, nanti ID-nya ada ya, atau bisa lihat VT, di VT saya ada di playlistnya Ramadan Series, itu bisa dilihat dari materi pertama. Feel free ya untuk mau di save, di simpen, di save simpen sama ya, di download, di favorit, di share, silahkan ya. Tapi saran saya dari semua itu dilihat lagi, ditulis ulang. Ya, ditulis ulang. Tulisan Arab saya jelek, pakai tulisan Latin silahkan, atau mau mencoba, karena dengan kita menulis, motorik kita bekerja, otak kita juga lebih konsentrasi. Ya. Daripada kita cuma melihat ya. Dan insya Allah ketika teman-teman mengulang pelajaran, apalagi di bulan Ramadan ini masuk pelajaran ilmu syar'i ya, itu pahalanya luar biasa ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya, jangan berlomba-lomba ngegibah ya, Mbak Cinta ya. Kita ya. Oke, muslimun tadi 1 orang muslim ya. Kemudian yang 2 orang muslim itu muslimani ya. Nah, itu tadi tambahan ani ya. Kalau ditambah al bagaimana? Al muslimu. Ya, ingat ya, kalau udah ada al tidak ada tanwin. Kemudian kalau 2 orang muslim, al muslimani. Ini tambahan ani. Bagaimana kalau tambahan aini? Nah, kalau tambahan aini bukan muslimun tapi musliman. Nah, musliman itu sama artinya sama muslimun. Yang bedanya apa? Bedanya itu tugasnya. Apa itu tugasnya nanti ya? Nah, kalau
ditambah jadinya bukan muslimani tapi muslimaini. Oh, berarti kalau muslimun yang terakhirnya tambahannya ani. Betul. Kalau musliman atau muslimin tambahannya muslimaini. Betul. Ya, silakan dibuat kesimpulannya sendiri ya. Kalau ditambah al jadinya al muslimah. Jadinya al muslimaini. Ya. Bisa dilihat di sini, wah kalau muslimun tambahnya ani. Kalau musliman atau muslimin, ini saya sengaja ya, saya bukan sengaja sih. Karena kalau enggak nanti terlalu banyak ke bawah, terus udah gitu, kalau misalnya saya tambahin lagi juga kecil. Kasihan teman-teman yang melihatnya pakai handphone. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang menggunakan pakai smart televisi atau laptop atau komputer mungkin besar, tapi kalau yang pakai handphone gitu ya, apalagi handphonenya kecil, kasihan ya kalau misalnya saya harus tambah lagi. Ya. Tapi yang jelas teman-teman bisa paham ya, ada ani sama aini tambahannya ya. Ini yang laki-laki. Gimana yang perempuan? Yang perempuan ya sama tambahannya ani sama aini. Bedanya kan kalau perempuan muslimatun ya, taknya itu kan tak ketutup, tak marbuto. Itu ya dijadiin tak terbuka, diubah dulu jadi tak terbuka. Kemudian baru dikasih harokat yang a, ditambah alif, kemudian ditambah ni. Jadinya dari muslimatun pakai tak marbuto jadinya muslimatani. Kalau tadi laki-laki muslimani, berarti kalau yang perempuan ada taknya tuh ya muslimatani. Pakai al sama. Dari al muslimatu jadi al muslimatani. Ani. Yang ini sama al muslimatan ya. Jadinya muslimataini. Muslimatin sama muslimataini, dia tambahnya aini. Jadi kalau yang akhirannya an sama in dia tambahannya aini. Ya. Nah, kemudian kalau pakai al berarti al muslimata. Nah, tambahannya jadi al muslimata ini. Oke, sekarang tadi kita sudah tahu ya kitabun satu buah buku. Kalau dua buah buku dari kitabun jadinya kitabani atau kitabaini. Kitabani ya. Jadi kalau misalnya saya bilang gini, saya membawa dua buah buku. Kalau yang belum ngerti tata bahasanya, yang penting kita tahu dua buah buku. Jadi kitabani ya, boleh sih bilang saya membawa kitabani. Oh berarti dua buah buku. Tapi kalau yang sudah bisa belajar, yang sudah agak tahu tata bahasa, kita akan bilangnya saya membawa kitabaini. Jadi bukan bani tapi baini. Ya. Nah, itu ada perbedaan ani dan aini, ya. Apa sih yang membuat perbedaan itu? Secara arti sama-sama dua buah, dua orang. Yang membedakan adalah ketika tambahannya ani itu dia sebagai subjek. Ketika tambahannya aini sebagai objek. Kalau kita nggak ngerti, ya, misalnya saya membawa dua buah buku, saya membawa kitabani. Kalau kita nggak paham nanti bisa diartikannya dua buah buku membawa saya. Ya. Nah, tapi ini kan buat teman-teman kalau misalnya mau lebih lanjut belajar yang baik untuk menulis ya. Tapi kan kalau di Al-Quran kita cenderung lebih untuk membaca dan menerjemahkan. Dan Al-Quran sudah mutlak kebenarannya ya. Jadi kita tinggal melihat, terus membaca dan mencoba menerjemahkan. Ya. Tadi yang tunggal sama yang berdua ganda.
Nah sekarang jamak, yang jamak itu ada jamak yang laki-laki, ada jamak yang perempuan, dan ada jamak taksir. Ini pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9 jamak taksir. Berarti pertemuan ke-7 jamak yang laki-laki, pertemuan ke-8 itu jamak yang perempuan ya. Nah jamak yang laki-laki tambahannya una dan ina. Una dan ina. Muslimun, satu orang muslim. Muslimnya banyak, muslimuna. Pakai al sama, al muslimu, satu orang muslim. Kalau muslimnya banyak, al muslimuna. Saya pernah dengar muslimina. Nah, kalau muslimina, kalau dia tunggalnya musliman atau muslimin, jadinya muslimina. Pakai al juga sama, welcome, lazy daisy. Al muslima jadinya al muslimina. Nah, jadi sekarang kita sudah paham ya, kalau yang di atas, hai Kang Ojol, muslimuna. Berarti dia untuk yang subjek tadi ya. Kalau yang muslimina berarti dia lebih kepada objek. Sama kayak ani, dia subjek, aini objek. Secara arti sama, tapi secara kedudukan tugasnya beda. Yang satu subjek, satu objek. Ya, jadi nanti teman-teman begitu lihat polanya, oh ini objek. Siapa pelakunya? Ya, nah, oh ini subjek. Nah, kalau subjek belum tentu ada objeknya, tetapi kalau objek ada pelakunya, ya. Oke, kalau yang perempuan tambahannya atun sama atin, ya. Nah, muslimatun tak marbutonya itu dipisahin dulu, dipisahin dari mim, ya. Mim sama tak dipisahinnya dengan apa? Dengan alif. Kemudian tak marbutonya itu diubah menjadi tak terbuka. Kita lihat muslimatun. Muslimatun. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau pakai salah saya nih, harusnya al muslimatu. Ya, kemudian sama al muslimatu, ya. Yang kedua salah ya, tadi ya. Ini karena baru tadi nih saya buat, ya. Kemudian untuk tambahan atinnya muslimatan. Jadinya muslimatin. Nah, di sini uniknya yang perempuan ini kalau untuk tunggalnya bisa muslimatun, bisa muslimatan, bisa muslimatin. Sedangkan jamaknya hanya ada muslimatun dan muslimatin. Tidak ada yang muslimatan, tidak ada. Jadi harokatnya hanya domah, u atau i. Ya, seperti itu. Al-muslimata jadinya al-muslima. Ini juga salah, harusnya al-muslimati. Ya. Karena udah al tidak boleh bertanduin. Ini kebiasaan kopas terus udah gitu yang diubah ujungnya doang nih, ya. Oke, ya. Atun berarti untuk subjek, untuk pelaku. Ingat aja pelaku terakhirnya hurufnya u. Berarti harokat terakhirnya domah u, atun, tun, u gitu ya. Mulutnya mencucu u. Nah, pelaku u gitu ya. Nah, kalau objek itu bisa penderita ya, penderita a fathah ya. Tuh boleh ya. Tadi jamak muzakkar sama jamak muannas. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir itu adalah
kata yang tidak beraturan. Jadi dia polanya itu banyak banget, dan untuk kita tahunya harus pakai kamus. Kamusnya apa? Lebih bagus kamusnya itu yang Arab-Arab. Ya. Ada yang bentuk fisik, tetapi tidak saya sarankan bentuk fisik. Karena kenapa? Kalau yang bentuk fisik itu untuk anak-anak sekolah aja. Ya, baik sekolah Islam ataupun sekolah pesantren. Kenapa? Karena mereka harus bisa melihat kamus itu. Nah, untuk kita-kita yang sudah usianya juga sudah separuh baya, ya, itu ada aplikasinya di handphone, ya, baik di Android maupun di Apple Store itu ada, ya, kamus bahasa Arab, tapi yang diambilnya bukan yang Arab Indonesia, tapi Arab-Arab. Nah, ketika Arab-Arab itu akan ada tanda jim, satu huruf atau tulisannya jam'un. Nah, jam'unnya itu nggak pakai harokat ya, jim, mim, sama ain. Nah, itu kalau ada kata-kata yang tulisannya jim aja atau jam'un, berarti dia adalah kata yang jamak taksir. Jamak taksir itu jumlahnya jamak tetapi polanya tidak beraturan. Contohnya, kitabun, bukunya satu. Kemudian kalau bukunya 3, kutubun. Jadi kalau saya membawa buku-buku berarti saya membawa kutuban. Kok kenapa kutuban? Tadi ingat kan saya membawa buku-buku. Buku kan berarti objek. Bukan U lagi, kalau U untuk pelaku. Ya, karena nanti kalau saya bilang saya membawa kutubun nanti orang salah paham. Jadinya buku-buku membawa saya gitu. Welcome back Syara. Ya, welcome back Rizi. Nah, itu tadi ya. Satu buku kitabun, bukunya banyak kutubun. Masjidun, masjidnya satu. Saya pergi ke beberapa masjid atau saya pergi ke masjid-masjid. Saya pergi ke 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, jamaknya apa? Masajidu. Polanya beda kan? Yang satu kutubun. Satu lagi polanya masajidu. Mau dihafal? Silakan. Ya, tetapi untuk mengetahuinya itu ada di kamus, ya. Nah, ada nahrun, sungai. Nama aplikasinya kamus bahasa Arab. Bahasa Arab Indonesia bisa, mau pakai Al-Ma'ani juga bisa. Al-Ma'ani itu, coba ya saya ketik ya. Tuh, saya ketik Al-Ma'ani ya. Nahrun, sungai. Nah ini banyak banget ayat-ayatnya. Jadinya anharun. Anharun, sungai-sungai. Ya, anharun sungai-sungai, nahrun sungai. Nah, ini polanya kan tidak beraturan ya. Nah, ini ada di kamus. Di jamak taksir ini ada terbagi, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang berakal itu Allah, malaikat, kita nih manusia, ya, termasuk setan, jin segala macam itu, ya, itu masuknya berakal. Sedangkan yang tidak berakal, welcome Desi, itu hewan. Loh hewan kan dia makhluk hidup, dia kan punya otak, ya, punya otak, tapi tidak berakal. Ya mungkin nanti teman-teman bisa mencari ya. Apa bedanya berotak sama berakal? Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan kemudian benda-benda mati itu tidak berakal. Ya. Nah, ketika tidak berakal ini
ketika kondisinya jamak taksir, dia tidak menjadi jamak lagi secara hukum. Secara hukum itu dia menjadi perempuan tunggal. Jadi teman-teman kalau pas lihat di Al-Quran ada kata-kata masajidu, masjid-masjid, anharun, sungai-sungai, ya, dan ada banyak kata-kata yang dia tadi kita sudah tahu ya, yang tidak berakal itu jamak taksir yang tidak berakal itu jenisnya apa saja? Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada benda-benda. Begitu jumlahnya itu jamak, berarti jumlahnya 3 atau lebih, berarti banyak. Dihukuminya perempuan tunggal. Kenapa? Karena nanti di tata bahasanya baik dia antara isim nyambung sama isim, dia harus perempuan tunggal. Begitu disambung sama fiil, kata kerja, harus perempuan. Ya, itu di pola tata bahasanya seperti itu. Ya. Nah, udah selesai materinya. Udah lelah belum nih? Mudah-mudahan tidak lelah ya. Nah insya Allah besok kita akan belajar isim khusus dan umum. Yang tadi kenapa muslimun tidak pakai al, dia pakai tanwin. Terus kenapa ada al muslimu, perbedaannya ini. Ya, dan insya Allah ini nanti di materi 10 kita akan membahas satu ayat di Al-Quran. Ya. Nah, baik teman-teman, ini materinya sudah selesai dan saya izin ya untuk coba mengajak ya yang ada di sini untuk naik ke atas ya, untuk naik ke atas ya. Saya coba yang kemarin sudah naik, coba Pak Joko silakan. Bunda Razia, boleh itu dilihat ada invite-an dari saya. Mbak Syera. Waalaikumsalam. Cinta baru mau diajakin naik, dia takut kayaknya diajakin naik. Baru mau diangkut. Enggak, dia pasti ada acara ya. Cinta ini teman saya di IKJ ya. Padahal mau diajak tadi ke atas, udahlah naik aja ke atas. Kenapa? Ini salam kenal semuanya. Ya. Bunda udah naik belum? Ya, ini sudah ada Mbak Syera. Sudah Bun, sudah naik ya. Pak Joko mana Pak Joko? Pak Joko sudah ada suaranya? Naik baru. juga tuh. Pak Joko juga sudah naik. Ya sudah Pak Joko sudah. Ini izin saya mute dulu ya Pak Joko sama Bunda Syera ya. Yang belum naik ya, oke. Mungkin Bunda Razia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Cinta, ya siap. Bunda Razia, ya. Mungkin ada yang bisa diberikan motivasi mungkin buat teman-teman di sini yang baru belajar. Ya, baik. Dengan kita mengerti perbedaan kata itu seperti isim atau dengan fiil, ternyata kita bisa lebih memahami Al-Quran itu bahwa isim itu adalah kata yang tidak lekang dengan waktu. Artinya tidak ada kompromi. Itu berlaku sepanjang masa. Sehingga pada saat kita menerjemahkan Al-Quran, kita mengetahui ayat mana yang kita tidak bisa kompromi. Karena itu adalah ayat firman Allah yang tidak lekang dengan waktu. Sementara dengan fiil itu kata kerja itu
ada kerja lampaunya, itu hanya menceritakan kisah-kisah untuk menjadi pelajaran kita. Tapi ada yang kita harus laksanakan. Nah, itu perbedaannya dengan kita mengenal apa nih? Kalau saya bilang grammarnya bahasa Arab. Selama ini seumur hidup saya kan baru juga belajar nih dengan usia saya yang menjelang 70 waktu itu belajarnya, ya. Berapa kali saya hatam, berapa kali saya baca Quran, itu saya selalu baca Quran dengan terjemahannya. Dengan membaca Quran dengan terjemahannya itu akan menambah pendalaman ini kita, ya, keimanan kita. Tetapi dengan belajar tata bahasa Arab ini menjadikan saya lebih, ada yang saya mesti perjuangkan. Saya tidak boleh karena tidak ada kompromi. Karena itu kata-kata itu ada artinya kata kerja yang tidak selamanya, tidak lekang oleh waktu, forever. Cukup segitu. Mungkin yang lain. Iya Mbak Syera. Ya baik. Ini baru mau Mbak Syera mau izin turun, baik. Teman-teman kalau ada yang mau apa namanya mau naik minta boleh ya. Ada tangganya di situ, di sebelah kata itu ada multigas ya. Mbak Syera mungkin nanti bisa ketik-ketik di bawah ya. Oke, terima kasih Bunda Razia ya semangatnya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya sama Bunda Razia juga boleh ya. Nah, Pak Joko, boleh Pak Joko? Saya sudah, oke. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya sih ya sama dengan Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu yang barusan, Bunda Titi. Jadi kembali lagi memang semakin kita belajar ini, jadi semangat kita untuk mempelajari Al-Quran itu semakin kuat gitu. Memahami Al-Quran semakin mendalam lah katakanlah. Walaupun kita mungkin secara ilmu masih jauh, tapi keinginan untuk terus memahami Quran itu terus muncul terus gitu. Jadi tidak pernah berhenti. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memang kita memang pengen mengetahui lebih dalam lagi ya si maknanya kan. Kita baca tafsir juga gitu kan. Nah itu kembali lagi, saya udah awal dari kemarin udah bilang, pertama niat yang kuat untuk belajar ini. Kedua istiqomah, mungkin itu aja mungkin yang paling utama dari kita nih, berjuang untuk itu aja dulu barangkali. Itu aja baring Mbak Desi. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini kalau di TikTok ini kan orang bisa keluar masuk ya Pak Joko ya. Jadi memang berbeda kalau kita di satu aplikasi meeting ya. Ini kadang-kadang mungkin mereka baru hari ini belajar ya. Baru hari ini nongol ya. Jadi memang kita harus sering mengulang ya. Nah ini Pak Joko sama Bunda Razia ini belajar sama saya berapa tahun ya dari pelajaran yang kayak gini, pelajaran Syaraf Nahu dari COVID ya, berarti mungkin sekitar COVID. 3 tahun ya. Dari COVID kemudian akhirnya belajar menerjemahkan ya, dan ketika belajar Syaraf Nahu ini lebih sulit sebenarnya ya daripada materi yang di sini ya. Ya, mungkin Mbak Syera boleh ketik-ketik di bawah. Ada teman-teman yang mau bertanya ya. Tadi Pak Joko bilang semangatnya ya, semangatnya. Terus Bunda Titi juga mengatakan ketika kita belajar itu kita jadi lebih memahami ya secara makna ya, dan ketika paham itu pastinya akan berbeda ya. Berbeda, hati kita bergetar ya. Mungkin Bunda Titi sama Pak Joko sudah dalam fase ketika kita membaca, kita bisa membaca Al-Quran
kita bisa bergetar atau menangis. Mungkin seperti itu. Ya, kalau saya betul-betul Ya, bergetar dan bagaimana Bunda Titi? tadi memang ada 2 istiqomah. Dari Pak Joko itu adalah istiqomah. Dan untuk istiqomah itu perlu daya juang. Itu yang diambil kesimpulan. Nah, saya dengan rasa, dengan empati, dengan perasaan, sehingga dalam belajar ini saya bisa bergetar dan menangis dan akhirnya menjadi komitmen. Jadi kalau laki-laki berjuang, istiqomah. Perempuan itu dengan rasa, empati, dan akhirnya komitmen. Itu saja. Terdengarkah? Ya, baik Bunda Razia ya, luar biasa. Terdengar Bunda. Ya, luar biasa ya. Ada komitmen juga ya. Memang kita harus konsisten juga ya, karena kita punya komitmen ya. Balik lagi ketika dulu saya belajar, Ustadz saya suka mengatakan, lihat komitmennya, lihat niatnya dulu ya. Kalau misalnya niat kita tergoyahkan, perbaiki niat ya. Masya Allah Bunda Titi sama Pak Joko di sini ya memberikan semangat. Sebenarnya Bunda Titi sama Pak Joko ini ketika belajar sama saya ini dengan usia Pak Joko yang menjelang 70 di tahun ini dan Bunda Titi 73, itu termasuk yang kategori muda ya. Karena Bunda Titi punya teman yang sampai sekarang itu usia 82 tahun. Dan ketika Bunda Titi sama Pak Joko belajar di 2023 ya sama saya, ada peserta yang lebih tua dari beliau, 83 tahun, dan itu baru belajar bareng-bareng kita di bulan Juli 2023 ya Pak Joko, Bunda Titi ya. Iya. 83 tahun. Jadi teman-teman di sini yang baru usianya 30, 40, 50 bahkan 65 seperti Eyang ya, Eyang Bandung, itu jangan berkecil hati. Ya, Pak Joko berarti mulai belajar sama saya di usia 66 atau 67 mungkin ya Pak Joko ya. Iya, Dan betul. itu online. Nanti. Saya ketemu Pak Joko dari online itu kita baru 2 kali ya Pak Joko ya. 2 kali betul. Pak Joko pertama ke rumah saya, kedua kita ketemu di PIM Pondok Indah Mall. Ya Pak Joko ya? Iya, betul. Iya. Jadi dan itu ketemunya bukan belajar, ngobrol dan makan gitu. Jadi bukan belajar yang spesial Pak Joko nggak paham, enggak. Jadi murni benar-benar via online. Ya. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman di bawah bisa menambah semangat ya. Hai Meliala Kodling. Menambah semangat bahwa oh nih usia saya baru segini, baru 25 misalnya ya. 25 dikali 3 hampir seumuran dengan Bunda Razia. Ya, kalau 25 kali 2 berarti seumur saya 50. Ada tambahan Bunda? Cukup. Atau Kita Pak juga Joko waktunya ada mungkin. tambahan? Cukup, Mbak Desi. Cukup. Pak Joko? Ya. Cukup, Pak Joko ya. ada tambahan? Oke. Udah cukup, Mbak Desi. Ya. Kalau sudah tidak ada tambahan, teman-teman yang di bawah ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, baik Pak Joko. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman yang baru menyimak hari ini ya, kembali saya ingatkan, itu ada ID saya yang di atas ya. Ada di kita setiap hari live jam 6 pagi itu di ID Din Siregar ya, di sini live setiap pagi. Jadi kalau teman-teman lihat saya live di siang hari atau sore hari berarti bukan belajar ya, bukan belajar ya. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa ketinggalan ya, baik di sini ataupun di YT di Din's Mind itu ada playlist berupa VT. VT materi-materi ini dari materi 1 sampai kemarin saya upload 22 ya. Nah, itu bisa disimak saran saya dari materi 1. Boleh disimpan silahkan ya, tapi sebaiknya ditulis kembali ya sesuai dengan pengertian kita.
Nah, rekaman live dari live hari pertama, live 01 sampai hari ini 09 ya, itu ada di YT Dinsmine. Playlistnya judulnya rekaman live Ramadan. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya di situ. Ya, bisa melihatnya di situ. Silahkan kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ke saya. Ya. Baik, kita akhiri ya. Ini sudah lewat jam 7.10 tapi tadi juga karena mulainya juga telat ya. Karena tadi saya banyak yang saya install di sini. Ya, rupanya live TikTok studionya kemarin sudah diupdate, minta update lagi ya. Jadi saya berpikir kok jadi tiap hari ya. Kemarin tidak tiap hari ya, minta update. Kita akhiri pertemuan pagi ini, insya Allah besok pagi kita akan ketemu lagi jam 6 ya. Buat teman-teman kalau ada yang masih belum paham boleh bertanya sama saya via chat di TikTok ini ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Tetap semangat belajar karena belajar itu menyenangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end live ya.